Nama saya Sabila Amalia Hasna dengan NPM 2018 01500 727 dari kelas R4G, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien. Jadi layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang klien yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi permasalahan pihak ketiga. Lalu di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu sebagian menjadi tanggung jawab si konsulti. Lalu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini proses konsultasi untuk mendapatkan pemahaman. Proses pemberian bantuan terhadap pihak ketiga yang bermaksud untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Lalu selanjutnya di sini ada komponen. Komponen ini terbagi menjadi 3 person. Yang pertama ada konselor. Konselor ini tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Dalam melaksanakan layanan konsultasi, konselor mempraktikkan teknik-teknik konsultasi secara simultan, juga melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling. Serta jika diperlukan, konselor juga melaksanakan kegiatan pendukung konseling. Yang kedua, ada konsulti. Konsulti ini merupakan individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini merupakan individu yang kondisi dan permasalahannya dipersoalkan oleh si konsulti. Selanjutnya ada asas. Asas di sini ada etika dasar konseling. Etika dasar konseling ada 3, memuat 3 etika, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini konsulti dan pihak ketiga dengan permasalahannya dijaga ketat oleh konselor. Lalu kesukarelaan. Konsulti datang sendiri tanpa adanya paksaan dan ada keterbukaan dari konsulti sendiri. Lalu ada keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Nah, apapun yang menjadi keputusan konsulti, konselor harus tetap menghargai. Nah, apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik itu tepat, apalagi kalau kurang tepat, hal ini perlu dilakukan oleh konsultan atau konselor, yaitu mendiskusikan lebih lanjut lagi keputusan diambil oleh konsulti sendiri. Lalu di sini ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam konsultasi terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti tadi yang sudah dijelaskan. Ini dimaksudkan agar konsulti benar-benar mandiri dengan keputusan itu. Lalu di sini klien diharapkan untuk mencapai tahapan kemandirian. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Lalu mengambil keputusan secara positif dan tepat. Lalu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, dan terakhir mewujudkan diri sendiri. Lalu di sini ada asas-asas yang lain. Asas-asas yang lain itu ada asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani.
Selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama itu pendekatan. Apa sih bedanya konseling perorangan dan layanan konsultasi? Nah, di sini konseling perorangan yaitu adalah merupakan penanganan masalah klien langsung oleh konselor. Kalau layanan konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga oleh konsulti sesudah konsultasi dengan konselor. Nah, layanan konsultasi ini proses layanannya dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama itu proses konsultasi antara konselor dan konsulti. Yang kedua, proses penanganan oleh konsulti terhadap pihak ketiga. Selanjutnya ada konsultasi. Perlu dikembangkannya pada diri konsulti. Ini yang perlu dikembangkan pada diri konsulti pada saat konsultasi, yaitu WPKNS. WPKNS itu memuat wawasan. Wawasan itu konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga. Lalu pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang spesifik yang berkaitan dengan pihak ketiga. Lalu ada keterampilan. Keterampilan ini disesuaikan dengan permasalahan si pihak ketiga. Lalu ada nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti itu meliputi nilai kemanusiaan, sosial, dan moral. Yang terakhir ada sikap. Nah, sikap yang perlu dikembangkan oleh diri konsulti sendiri yaitu sikap positif dan sikap dinamis. Selanjutnya ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Namun, dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung mengarah kepada pihak ketiga, tetapi malah justru kepada diri konsulti sendiri. Lalu ada teknik-teknik. Di sini ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini sejumlah tindakan yang dilakukan oleh klien atau konsultan. Lalu teknik khusus untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Selanjutnya ada penguasaan teknik oleh konsulti. Konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi, penciptaan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga untuk berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Hubungan yang terjalin hendaknya menjadi hubungan pendidikan dengan menerapkan 5 alat pendidikan, yaitu kewibawaan yang bersifat meyakini dan menerima, kasih sayang dan kelembutan, keteladanan, penguatan dan tindakan tegas yang mendidik. Lalu ada keterampilan yang perlu dikuasai oleh konsulti dan diterapkan kepada pihak ketiga melalui aplikasi alat-alat pendidikan, yaitu 3M: mengembang dan mendalami masalah. Pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku. Seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana, dan pemberian nasihat yang tepat. Itu semua berguna untuk meletakkan kesadaran hubungan yang membangun interaksi yang kondusif dan produktif. Lalu ada keterampilan lain yang diperlukan bagi konsulti, yaitu
mengalihtangankan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak lain apabila konsulti tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga atau permasalahan pihak ketiga memang bukan wewenangnya. Lalu ada strategi BMB 3. Strategi BMB 3 ini ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Konselor sebaiknya mengarahkan ke memakai strategi BMB 3 agar si konsulti dapat berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini untuk menentukan pelaksanaan layanan konsultasi. Nah, ini tuh sangat bergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti sendiri. Lalu ada keterkaitan jenis layanan. Layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih. Lalu ada keterkaitan kegiatan pendukung. Di sini ada 6 kegiatan pendukung. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi instrumentasi baik tes maupun non-tes. Lalu ada yang kedua, himpunan data, kegiatan menghimpun data yang relevan dengan perkembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini kegiatan yang membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberi data seperti orang tua dan lain-lainnya. Lalu ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua. Lalu yang kelima ada tampilan kepustakaan. Kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu yang terakhir ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini kegiatan untuk memindah penanganan masalah peserta didik ke pihak yang lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Lalu ada perencanaan dan pengorganisasian. Satlat yang lengkap dari komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Lalu ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, yang terakhir ada penilaian. Penilaian itu ada 3. Yang pertama ada penilaian segera LAISEC, yaitu penilaian tahap awal yang dilakukan setelah atau menjelang di akhir layanan. Lalu ada penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, penilaian lanjutan yang dilakukan setelah 1 atau lebih jenis layanan dilaksanakan selang beberapa hari. Lalu ada penilaian jangka panjang atau yang biasa disebut dengan LAIJAPANG, penilaian yang lebih menyeluruh setelah pelaksanaan layanan dengan selang 1 unit waktu tertentu. Lalu ada tindak lanjut dan laporan. Laporan ini berupa LAPELPROG, yaitu laporan pelaksanaan program. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.